Tadi ingat ya pendengar ya, kurang tidur karena sibuk seperti Om Asa itu boleh. Kalau kurang tidur karena sok sibuk dan disibukkan mendadak, itu jangan dulu kalau pas event, itu enggak baik. Teman-teman, ketemu lagi Azrulan Anda, Om Joni Ray, satu meja lagi, dan ini hari Rabu ini cukup spesial karena pagi tadi mungkin banyak yang bangun tidur lalu shock karena nggak kedapetan akses, jadi saya tampilkan langsung di screen. Terima kasih buat teman-teman semua. Promocom Challenge 2023 sold out. Jadi pendaftaran dibuka dini hari tadi jam 00.00 tanggal 8 Februari dan tidak sampai 7 jam itu jatah 1.500 slot sudah sold out. Ini rekor karena tahun lalu yang pertama setelah pandemi itu kan waktu itu masih dibatasi 1.000, itu sold out dalam waktu 8 jam. Jadi tahun ini 1.500 sold out dalam kurang dari 7 jam. Mungkin tahun depan kita harus sewa alat itu foto finishnya atletik gitu supaya tahu lebih cepat berapa detik gitu mungkin kan. Terus kemudian sebagai perbandingan lagi, kali terakhir kami punya peserta 1.500 itu tahun 2020, event terakhir sebelum pandemi, 1.400-an sekian, itu sold out dalam 36 jam. Jadi ini sejak tadi pagi, sejak bangun tidur itu WA yang masuk karena nggak dapat slot ke saya itu udah banyak banget, nggak tahu cara jawabnya gimana. Mungkin lain kali saya kasih nomornya Om Ray aja biar dia jawabnya kayak gimana. Ya Om Ray kan nggak usah, Om Ray kan orang dalam jadi nggak usah daftar kan ya. Nah nanti kita rencananya kita bikin sesuatu yang kita bikinnya agak beda Om Ray. Kita bikin nanti kemasan medianya juga agak beda. Mungkin nanti ada acara-acara yang agak beda tahun ini supaya lebih seru dari tahun lalu. Jadi ya terima kasih yang sudah mendaftar. Terima kasih, kita pecahin rekor lagi 1.500 peserta kurang dari 7 jam dan itu berarti nanti kontribusi ekonominya ke Jawa Timur khususnya Surabaya dan Pasuruan itu nanti pasti akan terasa karena pasti ada ribuan kamar hotel yang terbooking. Jadi yang sudah diterima sekarang cepat-cepat booking hotel dimanapun di Surabaya, karena pengalaman tahun lalu kan harga hotelnya ada yang sampai 2 kali lipat. Kemudian terima kasih yang bawa keluarga juga ke Jawa Timur yang kemudian menginap di sekitar Bromo. Saya tahu tahun lalu banyak yang menginap di dekat-dekat Wonogiri situ kan ya. Ada hotel-hotel baru bagus-bagus di sana. Banyak yang lanjut di Pasuruan juga. Dan itu Anda bukan sekedar bersepeda, Anda juga memberikan economic impact, kontribusi ekonomi kepada kota yang Anda kunjungi. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan kita nanti akan umumkan lagi detail start lokasi dan nanti rangkaian acara seperti apa. Yang jelas Surabaya tidak sebesar itu, jadi Anda cari hotel di mana saja sebenarnya nggak terlalu masalah untuk ke lokasi start. Apakah itu nanti tetap di tempat yang sama atau tempat yang lain, pasti nggak jauh beda, tapi penukaran respect dan lain-lain masih akan dilakukan di sekitar WNC Cafe di kantor DBL Indonesia di Surabaya Town Square. Jadi mulai booking hotel ini tanggal 27 Mei, sekitar 27 Mei. Ya, ini terima kasih itu kan untuk peserta yang mendaftar, yang bawa keluarga dan bawa teman loh. Iya. Ya. Kan nggak mesti keluarga loh. Ya, tinggal ngaku nggak ngaku aja sih. Ya, maksudnya kalau mbak teman boleh loh. Iya. Ya, maksudnya gitu. Nah, kalau pertanyaan start di mana itu sudah dapat beberapa saya hari ini. Iya. Karena posisi hotel itu mereka ingin dekat dengan startnya. Ya. Memang kalau Om Nadi ngomong Surabaya nggak gede-gede banget, iya kalau naik mobil. Nah, ini kan kita harus menghemat kaki karena di Bromo ini kan nanjak ya. Nah, jadi 5 kilo di awal ini mungkin pengaruh dan juga morning errands itu kan mungkin mengganggu gitu ya. Karena kan startnya pasti, nah, morning errands-nya yang nggak pasti. Ya, kadang-kadang bangun duduk nggak mau keluar gitu ya. Ya, nggak mau keluar. Ya digoyangin coba.
Karena ada teman kita tuh yang ritualnya 2 kali tuh, bangun, duduk, habis itu makan dulu, terus duduk lagi. Ya, Jadi 2 kali exit itu ya. kalau dia startnya di Ayani terus nginepnya di Perak sana ya lumayan dong. Ya yang pasti nggak mungkin di Perak lah startnya. Jadi ya ini ada 2 kandidat ya, pasti yang start tahun lalu sama mungkin di tempat startnya Kediri Dolo kemarin di Pemkot Surabaya sekitar situ. Jadi cari di jalur utama Surabaya lah. Ya, itu aja, saya yakin nggak akan susah untuk cari jalurnya. Dan akan banyak teman nanti, akan banyak hari itu pagi-pagi akan menuju tempat start. Jadi jangan khawatir. Tapi kita akan umumkan sesegera mungkin lah lokasi di mana. Terima kasih karena pendaftaran sudah selesai. Itu biasanya panitia lebih enak bisa fokus ke persiapan yang berikutnya. Ya. Tapi ya ternyata ini memang benar-benar kendurinya orang sepeda ya. Ya. Kamu sudah ada yang kenalan-kenalan yang baru kenal segala macam, baru ikut tahun ini, sudah ada yang kontak? Lumayan, saya tahun ini lumayan banyak yang minta akses segala macam ya. Ya. Tadi malam pun juga kita lihat trafiknya di mainsepeda.com itu sejak jam 8-9 tuh kok kayak sudah ada yang mantengin di situ gitu. Kan bisa kelihatan. Terus tadi pagi bangun kan kebetulan hujan, jadi teman-teman kan nggak jadi goes tadi pagi. Itu tim saya lapor itu kayak ini baru ditanya jumlah ini sudah hampir sisa sedikit gitu, jam 4, jam 5, sisa dikit banget. Habisnya tinggal menghitung menit aja kapan habisnya gitu. Kayak tiba-tiba ada 20 orang bareng kayak lomba ngetik gitu kayak. Cepet-cepetan jempol kan. Kita guyonan di grup tadi, ini pagi ini tes FTP jempol semua gitu kan. Siapa yang cepat powernya. Dan itu ternyata ya sebelum jam 7 sudah sold out. Ya, terima kasih banyak. Tapi masih kita sisakan sedikit sebenarnya untuk yang trilogi. Jadi saya bagian promo Ijen Dolo ini. Jadi kita sekarang yang bundel ya Om ya. Yang bundle ya. Yang bundel. Jadi itu masih kita sisakan. Saya sarankan kalau memang belum pasti coba aja, itu kayak buy 2 get 1 free sebenarnya kalau daftar bundle itu. Saya bilang ke teman saya tadi, kalau misalnya ya mungkin ketika kita tayang ini sudah sold out juga, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya ambil bundle, andai pun hanya ikut 2, minimal dapat respect 3 kan kayak gitu. Jadi ya coba di situ. Mohon maaf yang belum bisa ikut. Ya tahun depan tes FTP jempol lagi. Dan bagi yang sudah daftar sampai ketemu tanggal 27 Mei, moga-moga lancar semua, sehat semua, dan kita bisa seru-seruan lagi nanjak ke promo Wonogiri. Tanya ya? Ya. Ini kan kalau cepet-cepetan gini, apa ada kemungkinan niru yang di Amerika itu? Sistem lotre. Iya, dihujat itu. Seru juga ya? Iya. Ya ini masukan tahun depan mungkin ya? Iya kan, itu kan lebih ndak mantengin gitu, jadi tidak ada alasan, waduh waktu itu kebetulan bandwidth saya lagi down internetnya lagi down kan lebih rapi juga sebetulnya. Kita coba nanti ya, mungkin ada alokasi yang pre-register, ada yang lotre ya. Cuman kalau lotre itu susahnya, kalau bedanya kalau di Amerika kan orang di luar negeri kan kreatif individu kan ya, dia sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau di sini kan biasanya daftarnya komunitasan gitu. Jadi nanti mungkin kalau sistem lotre ada yang ikut, temennya nggak keikut. Jadi agak beda habitnya di sini sama di sana. Tapi ya itu kemarin kita pikirkan juga sih, cuman ada pertimbangan kayak gitu juga. Karena kan ya misalnya Om Re ikut lotre, yang satunya nggak ikut kan ya susah juga gitu kan. Nah nanti teman satu hotelnya kan bisa yang nggak dikenal. Nah itu kan yang nggak kan kenalan dong, nggak ada kenalan, nggak kenalan. Kan kalau nggak kenal kan nggak bisa, kalau kenal kan bisa kamu malam ini pindah dulu ya, kan bisa kayak gitu. Suruh beli minum yang jauh. Ya, atau beli makan balik jam 3 gitu kan ya. Ya jadi ya sekali lagi soal Promocom, terima kasih. Ini juga menunjukkan bahwa ya senangnya adalah ternyata yang masih semangat sepedaan itu masih banyak. Iya, paling enggak ada 1.500 orang. Yang mau susah kan ini. Ini kan bukan event yang mudah gitu. Jadi masih ada 1.500 cyclist yang mau susah. Dan itu minimal sama dengan seperti waktu sebelum pandemi. Berarti lebih banyak sebenarnya, karena kan sebelum pandemi nggak secepat ini kan. Iya.
Jadi itu positifnya adalah mungkin banyak yang setelah pandemi nggak lagi goes, tapi yang lanjut goes kayaknya masih lebih banyak. Dan juga sekarang kan eventnya juga lebih banyak. Betul, event sekarang banyak sekali. Jadi sebenarnya ya teman-teman ya support aja. Saya suka kalau misalnya ada banyak event di tempat-tempat yang misalnya nggak terlalu kita jarang ada event goes. Mereka kan barusan dari Ponorogo ya. Ya. Ada event di sana yang diselenggarakan Polres Ponorogo itu Betul. menurut saya kan perbanyak event-event kayak gitu itu pasti ada impact-nya untuk daerahnya gitu. Ya. Bahwa misalnya jadwalnya berhimpitan segala macam ya kan baik, pesertanya banyak kan orang cyclist kan nggak hanya 1.500. Jadi ya semakin banyak event semakin baik itu untuk industrinya, untuk kelangsungan persepedaan kita ini. Jadi semangat yang bikin event goes, ya, tapi tolong fokus ke kualitas dan keselamatan kan ya. Ya. Jadi itu setelah ini ya titip kita nanti mau bahas beberapa hal unik aksesori pemenang penghargaan dunia, tapi pesan sponsor dulu sebentar ya. Iya. Jualan sebentar ya. Monggo. Jadi ya terima kasih juga buat teman-teman yang kemarin ratusan sudah pre-order sepatu ini. Ada di sini kok. Ada sepatu Aza X Avelio. Mungkin teman-teman paham kalau saya ini sejak di basket maupun di sepak bola selalu ingin mempromot Made in Indonesia dan brand Indonesia. Dan ini sudah lama pengen develop sepatu sendiri dan kita sudah kolaborasi dengan Avelio. Jadi teman-teman Avelio di Jogja, terima kasih. Sepatunya sesuai keinginan kita dan warnanya solid black karena saya suka solid black dan menggunakan warna copper gold ini yang sesuai dengan warna ASOS terbaru, ada tantangan saya. Dan ini modelnya beda sendiri dari Avelio yang lain karena sesuai pembicaraan kita. Dan yang utama ini adalah full kulit, kulit asli semua. Jadi kemarin waktu saya pakai survei rute Journey East Java yang 700 kilo itu, kan kehujanan terus tiap hari. Ya. Jadi tiap malam kita jemur, kita coba keringkan. Itu ada saya sukanya. Nggak bau. Dia baunya bau kulit. Karena dia dari luarnya ini kulit, sampai lidahnya pun kulit. Ya, lidah yang di sini ini ya, kulit. lidah sepatu. Lidah sepatu kulit. Jadi dia lemes gitu. Dan ya memang ada bahan yang mesh di sini, tapi kan nggak dominan. Jadi nggak bau. Dan itu menyenangkan kalau sepatu nggak bau. Dan solnya memang ini sol karbon Avelio. Kalau ditanya rasanya seperti apa, saya merasa ini paling mirip dengan CD. Feelingnya. Dan saya sangat suka CD dulu. Jadi feelingnya mirip dengan CD, full karbon. CD, nama sepatu loh ya, bukan Cydia. Cydia ya. Dan harus karbon. Kenapa? Saya ukuran 45. Jadi kalau solnya itu lentur, saya akan merasakan kaki saya sakit. Jadi syaratnya harus karbon bawahnya. Dan pakai dial ini, jadi adjustmentnya bisa detail dan kalau mengendurkan juga gampang. Jadi kalau mau ngencengin tinggal tekan dan putar, kalau mau ngendurin tinggal tarik, sangat gampang. Dan ini saya sudah pakai lebih dari 1.000 kilo nggak kasih, 1.500 kilo punya saya. Dan itu terima kasih Avelio. Moga-moga ini jadi pemicu buat brand-brand Indonesia lain untuk terus berkarya karena ya Indonesia ini market yang sangat besar gitu kan ya. Masa semuanya harus impor. Jadi sepatu ini moga-moga jadi katalis lah, jadi penyemangat untuk brand-brand Indonesia untuk berkarya gitu, untuk menciptakan sesuatu yang sesuai keinginan cyclist. Banyak pertanyaan biasanya, apakah depannya cukup longgar? Karena ini memang untuk orang Indonesia depannya cukup longgar. Kebetulan kaki saya nggak lebar depannya, tapi buat yang kakinya lebar ini bahannya lentur sekali karena dia dari kulit asli, kulit sapi asli. Jadi dia akan menyesuaikan bentuk kaki Anda dengan sangat mudah. Dan ada fitur yang saya minta di dalam solnya itu tulisan yang sesuai kutipan kita yang paling banyak dikutip di mana-mana itu. Di mana-mana itu. Jadi ada tulisan di sini Anda memilih olahraga sepeda. Titik. Jadi kalau Anda kreatif, diambil solnya tulis ini dalamnya yang panjang. Jadi ini bisa didapatkan di Avelio dan tentunya di azaware.com atau di
toko-toko Azaware di marketplace, dan nanti ada aksesori tambahannya juga. Kalau di Azaware ada bidon ini yang setema, ada topi yang setema, dan ada muset yang setema juga. Jadi bisa dicek ke azaware.com atau ke di marketplace Azaware atau di Avelio. Harganya tidak sampai 2 juta rupiah. Jadi full karbon, full kulit, full leather semua, dan kalau saya yang pakai harus lulus tes saya kayak gitu. Tinggal Omri nanti yang ngetes seperti apa. Tapi sudah dites teman-teman, Abah Asril yang podium trilogi kemarin sudah pakai. Kita teskan ke teman-teman yang cukup kasar ke sepatu juga gitu. Sejauh ini so far so good. Kasar ke sepatu. Kasar ke pemakaian, pokoknya tidak sayang ke barang gitu kan. Kualitas itu bukan ditunjukkan oleh yang pakai halus-halusan kan, yang kasar. Ini kemarin saya pakai ini agak nyesel waktu survei rute itu. Karena kan ternyata banyak gravelnya. Jadi ya terus yang punya saya bawah-bawahnya udah lecet-lecet semua, kena batu-batu dan lain-lain. Tapi terus terang klit saya yang look itu udah penyok satu. Udah rusak satu klitnya. Saya pakai 1.500 kilo. Kenapa ya klit sekarang nggak awet ya? Jadi ya karena dipakai di kerikil lagi itu. Itu jadi, kalau Anda yang satunya kemarin di Ponorogo itu klitnya nggak awet karena dibuat joget tuh. Ya jelas ya awet klitnya. Bener-bener hancur klitnya. Jadi tapi soalnya masih aman, dan enaknya sepatu hitam kulit seperti ini, lecet-lecet itu gampang dibersihin gitu. Jadi ditusir. Gampang ditusir. Bukan ditusir, punya saya. Oh ya ada lecet-lecet normal gitu, tapi nggak sampai kelihatan hancur. Ya. Tadi harganya nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta. Dapat 2. Iya, kanan dan kiri. Oh ya benar. Jangan 2 terus kiri aja. Kiri aja. Pernah itu ke Amerika pulang mbak sepatu kiri semua. Waduh, ini nukernya susah ini. Ya itu dan sekarang kita bahas Design Innovation Award ya Omri ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah tahu sepeda lama, yang suka barang aneh-aneh, yang suka baca-baca kayak Omri dan saya, itu tahu bahwa tiap tahun itu ada penghargaan untuk produk-produk sepeda yang dianggap inovatif dalam hal desainnya dan inovasi. Anda bisa buka itu di websitenya. Ini saya langsung tampilkan salah satu produknya ya. designinnovationaward.com. Itu biasanya akhir tahun, awal tahun muncul. Di 2023 ini ada beberapa produk yang ya saya tidak mau tampilkan semua, teman-teman bisa lihat sendiri di situ. Ini bukan hanya sepeda ya, e-bike, pokoknya yang terkait dengan dunia sepeda dan transportasi gitu. Memang yang belakangan ini kan apa-apa gravel yang banyak ya. Iya. Jadi yang sepeda yang mendapat penghargaan pun sepeda gravel akhirnya beberapa di situ, bukan road biasa. Jadi itu menunjukkan bahwa khususnya di Eropa dan di Amerika memang sepeda gravel itu memang lagi ya beberapa tahun ini dominan gitu. Nah, ini pedal magnet ini bukan hal baru kan Omri ya? Omri kan pernah dulu kita pernah bicara ini yang untuk road. Tapi kan ada teman kita yang sudah pernah nyoba. Teman saya ada, tapi saya enggak pernah lihat pemakaiannya. Nah, ini untuk gravel. Jadi bolak-balik. Dan katanya khususnya untuk pemula mungkin lebih aman karena kan sepatunya kayak sepatu biasa misalnya kayak gitu. Dan pakai magnet itu kan tidak harus mencari kayak gitu. Nah ini katanya ini salah satu yang mendapatkan penghargaan Design Innovation Award ini. Apa yang dicari? Contact point ya. Kan kalau pakai pedal biasa road yang satu sisi kan kadang diputer nyarinya kan setengah mati. Apalagi maksudnya waktu mau masuk itu. Iya. Memang kalau mau masuk itu kadang-kadang mesti nyari-nyari Iya, apalagi gelap-gelap ya. Biasanya gelap tambah bisa. Iya. Biasanya gelap itu tambah bisa. Kalau terang tuh kadang-kadang. Jadi belajarnya kan harus merem pakai feeling kan ya. Iya. Enggak lah kan kalau kaki memang kalau dilihat juga bahaya kan jatuh ya. Kan gini-gini terus tahu-tahu kena ceglongan atau di depan ada apa kan ada sapi lewat atau apa kan ya nubruk. Aku sih terus terang nggak terlalu pengen nyoba ini sih. Pengen nyoba. Kamu kan suka nyoba aneh-aneh gini. Iya sih, tapi kalau kulit ini agak males karena feel-nya di kayuan tuh beda jauh. Tapi bahwa dia dapat penghargaan Design Innovation Award, kamu nggak? Enggak sih, saya lebih
prefer kalau itu pedal MTB biasa. Oh, kamu sekarang sering pakai pedal MTB ya? Ya karena kalau jalan lebih gampang. Lebih gampang. Kan orang sopan sering jalan. Sering nonton. Sering jalan. Iya, jadi ini salah satu. Nah, ini produk yang berikutnya ini mungkin cocok. Kenapa kemarin saya lihat itu langsung ketawa, langsung mikir kamu sih terus terang. Sama mikir promo. Oke. Jadi ini saya tunjukkan gambar bentuk aslinya dulu. Wah, ini apa nih? Merek Zeval. Merek Zeval kita semua tahu ya. Itu merek Perancis yang terkenal untuk aksesori sepeda. Ya. Dan ini pompa, botol, ya. Macam-macam kan ya? Ya. Lampu enggak kayak bottle cage. Pokoknya merek Zeval ini saya kira nggak asing lah kalau buat yang sepedaan lama. Dan ini kita cek di websitenya langsung sold out. Dan harganya ini nggak murah. Ini 41 euro. Berarti berapa itu? 600.000. Sekitar 600.000. Padahal ini cuma plastik sama tali. Plastik besarnya ini itu dikaitkan di, ini kan pakai velcro itu. Dikaitkan di kalau masang saddlebag di railnya saddle, dipasang di situ, talinya bisa ditarik untuk dipasangkan di stem. Apa ini? Kan kita selalu ada bercandaan, gandol dong, ya kan? Tarikin dong. Bawa tali enggak, Om? Nah, itu kan bertahun-tahun bercandaan kita seperti itu kan ya? Ya, akhirnya ada sungguhan ini. Ada beneran. Jadi didengarkan oleh orang Prancis, hebatnya bukan orang Indonesia ini. Orang Prancis mendengarkan, mungkin dia dengar doanya orang Indonesia kan banyak kan gitu ya. Tarikin dong, bawa tali enggak? Gitu. Malah di sini kan inovatif, di Bromo dulu pernah ada yang pakai tongkat. Depannya tuh Y kayak apa? Kayak ketapel itu loh. Dan itu dipakai untuk dorong yang di depannya. Itu ada dulu di Bromo. Nah, ini enggak. Dia dengar, tarikin dong, bawa tali enggak? Wah, dia bikin bagian plastiknya dipasang di bawah saddle. Talinya dicantolin di stem sepeda belakangnya. Benar-benar untuk narik. Dan itu mendapatkan penghargaan Design Innovation Award. Hebat kan? Doanya orang Indonesia. Coba Om, ada enggak? Ada gambar fungsi ketika dipakai enggak? Ini saya buka websitenya Zeval, ini fotonya. Memang gambarnya untuk anak-anak Om. Jadi untuk apa namanya, orang tua yang goes ngajak anaknya, takut anaknya kecapean atau apa, ditarikin. Enggak, ini enggak kelihatan ya. Ini ada tali merah ini dari ekornya, pantatnya yang bapaknya yang di depan ini nyangkut ke stemnya sepeda anaknya ini. Tapi saya baca speknya, ini bisa 90 kilo. Maksudnya 90 kilo itu jauhnya? Nariknya. Apa beban orangnya? Beban orangnya. Harus dites. Ya, harus dites. Harus dites. Beratmu berapa? 86. Nggak bisa kamu, karena kamu ditambah sepedanya lebih dari 90. Waduh. Kamu yang narik. Coba cari orang yang beratnya total dengan sepedanya di bawah 90. Terus kamu coba narik ke Bromo. Mana? Ke Bromo. Jauh amat nariknya. Aku curiga sold out itu banyak ke Indonesia. Iya. Jadi nanti ketika Bromo, ada yang narikin capek. Nih, pasang di saddle. Jadi dia sudah siap di saddle-nya gitu. Ada jasa tukang tarik nanti itu, pakai Zeval. Itu di detailnya ada enggak? Maksudnya kabelnya itu di sini nggak ada sih, tapi Anda pasti kan orang sepeda kan suka kepo ke website. Kalau lihat videonya yang di websitenya itu, jadi dia memang ya itu tadi dikaitkan di railnya saddle, kemudian di belakang tinggal dicantol, ini misalnya stem ya, tinggal dicantolin gini aja, tak gitu. Nah, stem kan gini Om. Iya. Kan sini ada setirnya. Dicantolkan ke belakangnya gini. Ke belakangnya gini. Iya. Oke. Dan nggak merusut ke depan. Ya, buktinya enggak itu. Dan itu talinya dirancang supaya nggak gampang. Jadi bukan tali yang ngendur begini. Jadi akan aman. Panjangnya bisa 2 meteran gitu ya. Jadi dia dirancang supaya tidak, kan kadang-kadang kalau ini ngelos ini gini kan ya. Iya. Atau ini kejauhan, ini ketahan nggak. Ini dia dirancang untuk, ya intinya banyak latihan. Aku curiga latihannya di Indonesia itu untuk mendesainnya. Jangan-jangan anak ITB yang bikin ini. Atau ITS. Tapi dijualnya di Perancis. Kalau mereknya Zeval kan laku mungkin ya. Kalau mereknya tarik dong kan cap gayung gitu susah. Ini menarik ini. Aku curiga nanti di Bromo akan muncul 1-2
Atau mungkin road captain kita yang kuat-kuat dibawain ini beberapa gitu ya. Buat siapa? Buat ya kalau misalnya ada peserta yang apa misalnya kayak kamu kemarin alasan sit pushmu apa kayak gitu-gitu nggak Lo kan nggak bisa duduk. bisa ambil berdiri, yang penting kan nggak muter kakinya. Nggak bisa, mau duduk di mana berdiri kayak gini, jelungup ditarik. Tapi ini lucu kan ya? Ya. Dan ini mendapatkan penghargaan Design Innovation Award. Ya. Bayangin. Ini kalau saya lihat awardnya itu karena ada fungsi untuk supaya yang diajak itu juga tidak hilang, Om. Iya kan? Kalau sesuatu yang ditali itu kan tidak bisa hilang, betul kan? Iya. Ya. Nah, kalau di sini difotokan tuh anaknya atau ponakannya atau siapapun lah yang lebih kecil ini ditarik di belakangnya. Mungkin ada fungsi lain siapa gitu supaya nggak hilang dikasih tali ini gitu. Tapi begitu lihat ini saya langsung luar biasa, langsung tepuk tangan. Design Innovation Award. Ya. Oscar-nya barang-barang sepeda. Barang-barang sepeda. Ya. Bagus sih. Asal bisa berfungsi. Ya nanti kalau ada yang punya bisa review lah. Ya. Ya mungkin nanti kita coba order ya, terus kita praktekkan kan dibuat vlog lucu juga gitu kan ya. Iya. Kamu yang di depan tapi. Loh, kamu kan 86. Ya. Sepedamu yang 7 kilo aja dijumlahkan masih lewat 90. Ya. Aku kan lagi berat sekarang, lagi 78. Ya. Sepedaku yang 7 kilo kan masih 85. Jadi kamu bisa narik aku masih. Kemana kita? Bromo. Oke. Tak jamin, Om. Tak jamin kita sama-sama ke jurang. Lah iya, wong bawa badan aja sulit, buat suruh bawa dirimu. Kalau ini ya kan harus diperhatikan. Kalau saya jatuh, Anda juga ikut ke gandang kan. Jadi sama-sama ke jurang. Gitu loh. Tak jamin. Iya kalau kuat enak naik gini. Nah kalau enggak ini gini kan ya ikut. Kurang ajarin bener. Simpel banget kan ya? Ya saya belum bisa bayangkan anunya sih, apa ngaitkannya di mananya sini. Kan kadang-kadang banyak inovasi-inovasi yang gini-gini kan. Ingat waktu kita dulu goes ke Madura ada teman kita sebut aja Yohanoki ya. Ya. Waktu itu dia pakai, aku beli ini apa namanya botol kids yang pakai magnet itu. Fitlock. Wah ini baru ini pakai magnet gitu, ngurangi berat sepeda sekian gitu. Ya. Baru 75 kilo dia sudah pasang botol kids biasa. Karena kan yang bikin penemuan magnet itu gak nyadar kalau jalan di Indonesia banyak ceklongan ya kan ya. Nah itu ininya juga harus tertentu. Apa penempatannya itu kurang bisa kalau yang agak datar gini itu kan banyak sebetulnya dulu di sepeda lipat. Jadi sepeda lipat berdiri ya. Ya. Jadi memang fungsinya kepake kan magnetnya itu supaya dia enggak copot ketika berdiri ini. Tapi ketika diaplikasikan di sepeda balap, ya itu kan miring kurang, gini. Ya. Daun tubnya sangat miring sehingga lebih gampang goyang kanan kiri ya. Jadi ya sekali lagi sejauh ini sold out. Ya. Jadi kita pengen tahu reviewnya seperti apa ini. Kan kalau sold out pasti ribuan produksinya kan ya. Kita kan di sini bisa sih. Kita kan pakai rumput kalau orang sini ya. Apa itu? Rumput Jepang. Raffia. Kita pakai rumput Jepang. Cowancang gini aja. Kuat loh itu. Hah? Kuat itu. Makanya ya kita kan pakai itu aja. Kalau urgent gitu perlu tarik-tarikan, kan toko nggak jual gini toh. Tapi Raffia jual. Rumput Jepang jual. Jadi ngapain beli ini 41 euro ya? Ya mungkin nanti itu ada fungsinya. Ini mungkin kalau lihat dari modelnya talinya ini retractable. Iya, retractable toh. Nah, rumput Jepang kan enggak. Kan harus kalau ngeringkes sih kan harus diputar gini bisa bulat. Ya. Kalau ini kan enggak, habis ditarik, dilepas masuk sendiri. Gitu toh mestinya. Jadi ya sophisticated lah. Canggih. Jadi layak untuk dibeli ini. Nah, yang beli nanti bisa nyoba narik saya. Buat sekalian nyoba kekuatannya. Ya, buat teman-teman di Indonesia yang siapa tahu sudah ngeklik ini, tolong komen, kasih tahu ya pengalamannya kayak gimana. Kita penasaran juga ini. Nah, itu satu lagi ya dua yang kita highlight di sini. Om Rey mungkin ada yang mau dibahas lagi kan kita
Tadi kita sudah bahas promo, jadi mungkin episode ini kita nggak terlalu panjang ya. Ya. Karena kita syuting ini agak mepet waktunya dengan tayang, jadi tim editor kami juga butuh waktu secepat mungkin untuk render dan lain-lain sebelum tayang. Jadi tadi kita sudah bahas Promocom, terima kasih sudah laku sold out dalam kurang dari 7 jam. Kurang ya? Kurang dari 7 jam. Menitnya berapa ini harus dicek lagi. Kemudian ya kita sudah terima kasih yang sudah membeli sepatu Aza dan mungkin Aza Avelio ini, dan mungkin ada yang belum berminat, silakan mencoba, ada size 40 sampai 45. Kemudian kita sudah bahas beberapa penghargaan baru dunia, dan kita ada satu event lagi yang sedang persiapan juga, yaitu Journey East Java Journey, event 600 dan 1200 kilo. Kita dalam waktu dekat akan segera umumkan finalisasi rutenya juga, karena kemarin yang 1200 ada beberapa tempat yang perbaikan jalan dan lain-lain sehingga tidak bisa dilewati, sehingga kita harus reroute. Tapi kita akan update terus itu sampai menjelang event, dan kita akan update sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita bisa. Yang sudah mendaftar terima kasih, karena ternyata yang 1200 nanti perang bintang juga itu. Para juara-juara dan jagoan-jagoan ultranya Indonesia udah pada daftar itu. Mayoritas sudah daftar, dan banyak yang single-single gitu. Jadi mau tarung sendiri-sendiri. Wah, seru. Kamu kan 1200 nanti kan ya? Enggak. Pairing sama Penjo katanya. Enggak 1200, janjiannya loh 600. 1200 enggak kerja saya. Jadi nanti Omre ikut yang 600 kali 2 ya. 6 kali 2. Tapi nanti yang buat yang kita nanti menyiapkan event itu, ada yang tanya misalnya apakah menggunakan tracker yang bisa dipantau di website. Ya, kita akan menggunakan semua peserta 600 maupun 1200 akan ada trackernya, jadi bisa dipantau. Jadi kalau nanti Omre belok kemana, akan kelihatan dia belok kemana. Misalnya, itu nggak boleh mati ya katanya? Nggak boleh, itu harus nyala terus. Nggak boleh nakal kamu. 6 hari 1200 nggak boleh nakal kamu. Duh, sebentar. Maksudnya gini, maksudnya ini loading, maksudnya jadi tenang. Oh, bisa kelihatan nanti di situ. Nah iya, maksud saya kan gini, itu nanti kalau ada tempat bubuknya kan kelihatan di tracker itu. Ya kelihatan, nanti kan fansmu bisa nyusul kan kayak gitu. Nah, maksudnya itu kan terganggu tidur kita gitu. Ya nanti kita siapin security buat kamu khusus, nanti kalau ada misalnya tante-tante atau nenek-nenek yang ingin nyambangi saat kamu istirahat, nanti kita bisa kasih security khusus buat Omri kayak gitu ya. Dan nanti akan ada tracker, dan kita nyiapin nah tuh baterainya dicas, kan harus dicas ini. Enggak, pokoknya aturannya harus nyala. Dan nanti akan kita sudah nyiapin tim main sepeda siapin live show, live streamingnya untuk momen-momen seru-serunya di tempat-tempat yang strategis. Kita akan ada live show-nya nanti, ada tayangannya yang bisa ditonton oleh teman-teman semua secara berkala gitu. Jadi nanti kamu istirahat mungkin kurang, karena ketika kamu sampai di mana mungkin nanti akan ada talk show dulu atau ngobrol dulu, jumpa fans dulu kayak gitu. Jadi kamu harus meluangkan waktu 1 jam di setiap checkpoint untuk jumpa fans. Serius sih? Ya, mau nggak? Jangan dah. Lalu kenapa? Tidur. Ya kan tidurnya kan bisa di sepeda nanti. Udah jatuh. Jadi kita siapin, nanti pasti ada tracking, pasti ada ada live show-nya juga. Kita ingin mengemas ini jadi sesuatu yang beda. Anda yang familiar dengan event-event main sepeda mungkin tahu kalau kita selalu mencoba sesuatu yang beda kayak gitu. Jadi dan soal regulasi kemarin sudah kita tegesin kan ya dengan Om John Bumiarjo. Jadi ban 28 bisa, rim brake bisa, tapi khusus ban 28 rim brake tolong pakai alloy rim, karena karakter naik turunnya dan lain-lainnya yang apapun keselamatan nomor 1. Ini bukan masalah macu-macuan atau hebat-hebatan kan kayak gitu ya. Keselamatan nomor 1. Omri aja bakal pakai ban 45 kok nanti. 35 pakai kembang. Pakai kembang. Kembang apa? Kembang lotol itu. Mawar. Bukan nama sebenarnya. Penjo nanti pakai ban berapa? Jadi dah itu. Penjo saya nggak tahu.
Tapi lagi diusahakan karena bannya dia bukan 28. Kan ya kan nanti kita pinjemin ada sepeda ukuran 45 kok yang bisa dia pakai. Oh. Kan kamu kan Batman, kalau nggak ada Robinnya kan nggak lucu gitu nih. Oh. Jadi kan harus ada Batman dan Robin kan gitu ya. Iya, iya. Ya nanti bagian daftar jangan khawatir, nanti ada Om Re minimal ya seperti yang kita bahas minggu lalu. Lihat Om Re kemana, Om Re berhenti makan, ikut makan. Om Re berjuang, ikut berjuang gitu kan ya. Jangan. Nanti warungnya rame. Nggak keluar-keluar makanannya, jangan. Dan kebanyakan warung di daerah itu syok, Kayak kemarin tuh saya ikut event otak itu, sotonya itu masih nggak ngerti dia. Bener-bener nunggu kuahnya itu dipanasi lagi. Untungnya kita cuma orang 4. Setelah orang 4 ini datang orang 2 beli makanan dan orang penjualnya ini masak lagi. Nah kalau yang datang 10, kasihan yang terakhir ini. Pancinya ini enggak cukup karena di tempat dia nyiapkan makanan ini pasti lama ya. Pasti lama. Ya, kita pengalaman memang waktu survei rute juga waktu makan di mana gitu. Waduh. Kita kalau mau makan di mana cari yang kira-kira cepat gitu. Karena kan ini pasti lama. Jadi cari yang prasmanan yang kayak gitu-gitu yang makanya kenapa kok Zaki terbaik itu apa? Zaki Wardana itu suka makan kayak ayam goreng pinggir jalan tuh karena sudah siap tinggal makan. Iya. Nah, jadi ya adalah nanti kita akan update lagi ya hari ini yang belum daftar promo kami mohon maaf. Jadi episode ini kita bikin pendek dulu ya Mri ya. Ya. Jadi ya sekali lagi terima kasih dan ini pesan titipan dari teman-teman Subjersey bahwa sekarang di Tokopedia ada Subjersey Factory Outlet. Maksudnya? Jadi untuk teman-teman yang belum kebagian stok-stok lama Subjersey itu ada di situ kayak gitu. Oh. Tapi barangmu nggak ada. Yang overeating under training ini nanti harus di Subjersey sama di official store kayak gitu. Oh iya. Nah, ini juga hari pertama juga langsung sold out itu ya. Iya yang ini. Iya. Tapi gambarnya nggak update itu masih gambar yang lama itu. Tapi ada chips ahoy-nya, chips asoy. Asoy. Kalau ahoy kena aman. Ada chips asoy. Jadi itu juga seru. Jadi seneng saya kapan hari ke Lombok nggak kenal siapa pakai wah jersinya Johnny Ray. Wah, padahal belum tentu pernah ketemu orangnya itu ya. Ya, tapi kan tahu. Kan tahu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua semangat sepedaannya. Event-event sudah mulai banyak. Ayo kita support industri sepeda kita supaya makin banyak ya. Supaya menjaga semangat yang senang sepedaan ini kan ya. Yang semangat sepedaan ini dan ya moga-moga terus sepedaan lah gitu. Ya, jadi kan ini bosen event nggak jadi bosen. Iya, ketahan kan ya. Nah, lagi gitu ya. Saya barusan dikontak sama salah satu bos besarnya distributor sepeda Indonesia gitu. Dan di Jakarta dia bilang event ini kan harus rutin gitu loh supaya supaya dampaknya tuh kerasa buat kita semua kayak gitu. Jadi ya semua berkesinambungan. Event itu bagian dari industrinya dan punya dampak ekonominya. Jadi ya semangat cari yang belum pernah merasakan ultra cycling. Ada banyak event, kita juga menyelenggarakan sekarang. Kalau bagi yang penasaran dengan promo, tentunya sudah daftar mungkin. Nanti ada event-event lain juga yang silakan mencoba. Karena Anda harus cari sensasi, tantangan, dan sesuatu yang baru supaya nggak bosan kan ya? Ya selain nggak bosan ini untuk menjaga menjaga standarnya. Standarnya apa? Ya standar diri. Wah. Jadi kalau misalnya Anda dulu pernah bisa 100 kilo, ya tahun depannya ya ikut lagi event yang 100 atau 200 atau tetap 100 kan gitu. Jadi paling enggak kan ya masih bisa gitu loh. Kan sesuatu yang masa lalu itu maksudnya saya pernah gini, tapi orang kan sering sekarang bisa nggak kan mesti sering tanya gitu toh. Ya saya pernah promo di bawah 2 jam, sekarang nggak bisa. Tapi kan masih finish. Ya, masih finish. Ya. Sebenarnya ada banyak yang nanya juga nih sebelum kita tutup. Pertanyaan yang banyak dan belum terjawab itu. Kenapa kamu sama aku sama-sama KO di Dolo kemarin? Loh, versimu dulu. Kamu hari pertama sudah KO soalnya. Saya. Ya.
Nah, kalau saya jelas, saya waktu itu memang nggak bisa latihan di hari-hari sebelum itu saya nggak bisa latihan. Ada banyak urusan keluarga dan lain-lain ya. Ya, terus setelah itu karena makanya saya nyebutkan karena event itu biar bagaimanapun kalau sudah tanggalnya kan kita harus sepedaan. Kalaupun saya bisa milih, kalau itu ride hari biasa ya paling saya ngomong nanti kalau nggak kuat putar balik ya gitu. Nah. Gitu. Ya, ini kan nggak bisa Nggak karena bisa. event gitu kan. Jadi dan juga waktu itu entah mungkin karena dipaksa akhirnya mahnya itu sakit tapi nggak kerasa. Jadi kekerasannya itu sudah parah ketika sudah deket kelutnya itu. Oh, ya. Jadi sudah jadi rasanya itu enggak ada rasa seperti yang saya bilang itu enggak ada rasa capek, maksudnya capek kakinya kram, ketarik, enggak, tapi Tiba-tiba ngup gitu. enggak, jadi kayak enggak kuat aja. Jadi kok apa ya? Pusing tapi enggak Berarti kuat itu. sebenarnya kurang lebih sama aku. Aku hari kedua itu moodnya sebenarnya baik start itu sama banding-bandingkan detak jantungku aman. Kemudian ketika nanjakan ditemani sama Yamari dengan yang mantan pembalap nasional itu kan berdua terus. Itu juga nyaman-nyaman aja. Kita waktu itu benar-benar saya di bawah FTP gitu. Jadi benar-benar 80% FTP. Jadi supaya nyaman sampai atas saja kayak gitu. Tapi ternyata kemudian 1 kilo sebelum Besuki itu kan, sebelum gerbang Besuki itu kayak tiba-tiba kayak apa ya, kalau TV itu kan kalau zaman dulu TV kalau nggak ada tayangan kan kayak semut hitam itu kan ya. Ya. Ini semut merah. Oh. Gitu. Nah. Terus saya teriak ke Samai, semaput kayak gitu kayak semaput. Jadi sebelum panu saya berhenti, kebetulan ada Marcel waktu itu saya kasihkan sepeda, saya langsung berbaring gitu. Jadi waktu bilang jangan merem. Waktu itu ada medisnya bilang, saya melek aja merah gelap gitu, apalagi merem sama aja, merem sama melek sama. Jadi saya ditanya kenapa gitu. Ya mungkin sama kayak kamu, mungkin waktu itu kurang istirahat juga. Apalagi malam itu mungkin teman-teman yang paham event yang suka sepak bola ini ya. Event Dolo itu berbarengan dengan mau dimulainya lagi Liga 1. Dan waktu itu sampai malam itu izin pertandingan itu banyak belum keluar. Jadi saya sampai jam 2 dini hari itu masih telepon-teleponan urusan sepak bola. Ya memang itulah, memang sepedaan tuh nggak bisa bohong ya. Kalau kita kurang istirahat atau apa bisa ngerasain. Jadi ya yang penting saya nggak apa-apa. Mungkin pengalaman besok-besok kalau kurang tidur ya harus lebih hati-hati. Apalagi kita kalau panitia kan biasanya lebih capek ya, Mri ya. Lebih banyak yang diurus. Ya terima kasih buat teman-teman yang kesen. Saya turut berbahagia buat Mas Bagus Ramadhani yang happy nggak saya salib. Tapi jersey. tadi ingat ya pendengar ya, kurang tidur karena sibuk seperti Om Asa itu boleh. Kalau kurang tidur karena sok sibuk dan disibukkan mendadak, itu jangan dulu kalau pas event, itu enggak baik. Maksudnya malam-malamnya ada Ya enggak, siapa tahu nyari makannya kejauhan gitu loh, maksud saya gitu loh. Nanti makan udang ngonceinya lama gitu apa gitu. Iya, masuk. Ya, kan gitu. Siapa tahu. Ya. Oke, jadi teman-teman jaga kesehatan, mulai latihan buat yang promo masih ada 3 bulan. Kalau pastikan FTP-mu kalau bisa lewat 3,0 ya perbandingannya buat per kaki-nya ya. Ya silakan pelajari sendiri. Kalau itu pasti bisa promo 2,5 jam pasti bisa. Ini kan kalau katanya Oma saya, kalau kata saya kalau Anda enggak kuat nanjak, perkuatlah malu dan jalan kaki, gitu aja. Loh, iya tuh. Iya. Kan dari 100 kilo nanjaknya berapa kilo? 30-an lah. 30-an. Yang kan 25 ya. Yang nemen berapa kilo? 15 mungkin. Enggak sampai ya 15. Nah, jadi sekali lagi yang nggak kuat bisa jalan 15 kilo itu enggak terlalu beda jauh kok sama yang sepedaan betul lah. Karena jalan kaki itu 4 km per jam. Ya. Sepedaan nggak kuat itu 5-6 km per jam ya. Nah ya kan enggak beda jauh. Tetap under COT loh ini. Under COT. Ada di peraturannya tuh. Ada. Apa? Enggak boleh jalan kaki. Enggak ada pokoknya. Enggak ada loh, boleh loh. Tour de France saja boleh kok lari bawa sepedanya kok ya. Boleh loh. Nah ya boleh. Jadi kalau Anda enggak kuat sepeda nanjak, latihanlah. Nah, jadi jangan diremehkan loh. Kalau Anda bawa sepeda gini terus, lama-lama salah satu tangan ini pasti ada yang kram. Nggak tahu yang sini apa yang sini tuh. Terus kaki ini kan sisian ya apa? Nggak sama, nggak imbang. Ada satu yang lebih sakit ya karena miring gini kan bawanya.
ya latihan aja. Mungkin Anda latihan gini, terus habis itu nggak semua bisa bawa sepeda tuh gini. Ya benar dah. Ya, betul ya. Pedal atau enggak? Ya. Ya. Naik sepeda aja, coba latihan naik kaki kirinya ngangkat dulu bisa enggak? Belum tentu. Kalau orang Indonesia kebiasaan kan mepet kiri karena jalur kiri. Jadi Jadi tips saya adalah bukan latihan nanjak, latihan nonton sepeda kanan dan kiri. misalnya, atau diangkat begini jalan ke depan gini. Ya. ya itu lebih susah kan nanjak kayak gini ya toh. Ya kan lebih susah gitu. Jadi sama tahu ya kan gitu aja. Itu makanya kenapa sepeda climber itu dibuat seringan mungkin ya. Iya. Jadi kalau digendong nggak bisa diangkat. Tapi di event lalu kan yang seperti perlu saran seperti gini kan sedikit Om ya. Yeah. Mungkin cuma 30% kurang. Karena di event 77% finish kemarin. 70. Oh, berarti masih ada 23% yang perlu saran seperti ini. Ya kan, jadi seperti gitu. Ingat ya, jadi mencobalah menonton sepeda begini atau begini. Nah, ini beda banyak. Coba aja kalau nggak percaya, pasti beda gitu. Kemudian, yang kuat nggak usah karena nggak perlu nonton. Dan nyalakan Garmin kan supaya tahu speednya kalau di sini berapa, kalau di sini berapa ya. Betul. Jangan sampai terlalu jauh selisihnya. Cadence-nya matikan. Kan nggak muter. Oke, teman-teman terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan.